Iya, berkas perkara apa itu? Berkas perkara narkotika atas nama Bapak Mas. Oh iya, terima kasih ya. Taruh sini dulu nanti biar saya bukti ada kekurangan formil dan materinya ya. Kasih sama. Siap Mas, terima kasih. Data Pusiknas mencatat jumlah kasus kejahatan narkoba di Indonesia pada awal tahun 2025 masih cukup tinggi. Namun pada April 2025 angka ini turun drastis. Penurunan ini menunjukkan adanya hasil nyata dari kerja keras berbagai pihak dalam upaya pemberantasan narkoba. Hei, Santo, ngapain kamu di sini? Sini. Ngapain kamu di sini? Tadi nyari kunci, Pak. Ah, yang bener. Iya, Pak. Kamu ngapain tuh? Nggak apa-apa, Pak. Kamu pulang ya. Ngapain kamu di sini? Di sini Iya, Pak. tuh tempat yang sering dilakukan untuk peredaran narkotika. Kamu jangan aneh-aneh. Iya, Pak. Udah, Baik, pulang Pak. sana. Habis dari mana, San? Kemarin tak tahu di mana ya Bung ya. Ya Allah, kenapa nak? Ayo nak bangun nak, kenapa? Ya Allah, kenapa ini? Halo Pak Tian. Halo, Bu Nurma, ada yang bisa saya bantu? Pak ini bisa tolongin saya nggak Pak? Ini anak saya nih Santo. Tenang Bu. Ibu tenang, selesai saya. Ada apa ini? Santo kayaknya keracunan deh Pak. Bapak bisa segera kesini nggak Pak? Pak nggak tolong ya. Iya, Ibu tenang. Oke. Saya akan segera kesana. Oke. Isi Bu Nurma. Iya Pak tolong Pak. Kenapa Santo? Ini tolong anak saya keracunan kayaknya Pak, tadi kejar-kejar. Oh, dia kenapa ini? Tadi tuh kejar-kejar Pak dia itu. Wah, kayaknya kita harus bawa dia segera ke rumah sakit untuk didiagnosa. Ayo. Saya panggil warga dulu, Iya, makasih ya. iya. Halo Santo, gimana keadaannya Bu? Ya udah lebih baik sih Pak ini. Kapan bisa pulang? Rencananya sih hari ini, Oh, karena oke. udah lebih baik ya dari sebelumnya. Tuh kan Santo, kemarin kamu saya tanya nggak ngapa-ngapain, sekarang nggak gini kan? Iya, Pak. Maaf, Pak. Terus gimana nih kamu? Kamu kan udah kecanduan nih narkotika. Kamu mau sembuh nggak? Iya, Pak. Saya mau sembuh, Pak. Kamu kalau memang mau sembuh itu bukan hanya dari ucapan, tapi sembuh itu harus ada tekad, kemauan, dan juga upaya. Jadi kamu mau
Direhab gak? Iya Pak, saya mau direhab. Janji? Iya Pak, janji Pak. Oke, nanti kalau memang kamu sudah benar-benar sembuh dan pulih, nanti kita langsung ke balai rehab. Di sana nanti kamu akan ada pembinaan fisik, jasmani, rohani, dan juga ada pemantauan. Supaya kamu gak ketergantungan lagi. Masih beruntung kamu selamat dari ini. Iya Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Oh, ada. Saya mau ketemu Dokter Johan. Oh begitu. Tadi sudah ditunggu sama Dokter Tuhan. Silahkan merapat di ruang. Oke. Terima kasih. Monggo, silahkan. Perkembangan kemarin. Kemarin, jadi kami sudah membuat konsep Oke, terima kasih, Oke. Pak. Pak Dokter, Yes. Pak. Ya, mohon maaf ganggu waktunya ini ya, Pak ya. Ya, monggo Pak, silakan mohon silakan. maaf. Sibuk, Silakan Pak? duduk. Enggak. Oh, Monggo oke. silakan duduk. Silakan. Duduk. Gimana? Ini izin Pak Dokter, seperti yang telah saya sambung kemarin, ini kan tetangga saya. Kemarin kan sempat dirawat juga di RS terkait overdosis sabu-sabu. Nah, kebetulan kan dia kan tetangga saya minta tolong ini untuk dia tuh pengen sembuh melalui mekanisme rehabilitasi. Bisa nggak kira-kira untuk direhabilitasi itu? Ya, karena rumah sakit ini rumah sakit rujukan ya di kabupaten, kita akan berupaya untuk memfasilitasi apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan proses rehabilitasi. Nanti kami siapkan. Tentunya sebelum proses itu akan ada asesmen awal. Asesmen awal mulai dari pemeriksaan fisik untuk menentukan status kesehatannya dulu. Karena biasanya kalau orang-orang yang adiksi ya, kecanduan narkotika atau narkoba itu, apakah ada gangguan di paru-paru? Apakah nanti ada gangguan di struktur darahnya? Nanti akan kita periksa sejauh mana. Kemudian tentu selain pemeriksaan fisik, nanti melibatkan dokter penyakit dalam, dokter paru. Kita juga akan melihat kondisi kejiwaannya. Nanti asesmennya dari dokter psikiatri, dan setelah itu nanti baru bisa ditentukan terapi model apa yang cocok dengan penderita ini. Untuk biasanya dari pecandu narkotika ini ada terapi apa saja sih, melalui jasmaninya kah, rohaninya kah, atau iya. kegiatan-kegiatan khusus yang sifatnya periodik seperti Betul. Tentu harus komprehensif ya, tidak bisa hanya terapi medikamentosa saja, tidak hanya terapi untuk mempengaruhi adiksinya itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tapi komprehensif, mulai dari pembinaan rohaninya jelas, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan yang positif jelas, terus kemudian ditambahkan dan nanti dengan obat-obatan yang akan mengurangi dampak adiksi atau keinginan untuk memakai lagi itu jelas. Dan yang paling penting nanti juga kita upayakan untuk memberikan sugesti yang positif. Artinya jangan sampai nanti ketika sudah selesai rehabilitasi itu dia kembali ke circle-nya. Karena biasanya yang membuat kambuh itu kan kumpul lagi dengan circle-nya. Seperti itu. mengenai jangka waktu dan penanganannya. Apakah dalam jangka waktu tertentu, kemudian penanganannya itu ada di ruang tersendiri dari pasien-pasien lain? Seperti apa? Mungkin kami bisa diberikan gambaran sedikit untuk penanganannya. Baik, tentu kita lihat tingkat adiksinya. Apakah tingkat adiksinya itu kategori ringan, sedang, atau berat. Nah, baru kalau di tingkat berat tentu ada ruangan khusus yang memang kita desain untuk selain pasien safety ya, jangan sampai nanti ketika adiksi itu ada sesuatu yang mengancam jiwanya, artinya ada keinginan untuk melakukan tindakan yang mencederai dirinya sendiri. Kemudian ketika sudah di ruangan yang adiksinya sedang, tentu juga ada mekanisme sendiri. Kalau yang adiksinya ringan, tentu juga ada mekanisme tersendiri. Nanti asesmen itu akan dikeluarkan oleh tim kami yang terdiri dari dokter leadingnya nanti tetap dokter psikiatri ya. Dokter psikiatri nanti dibantu sama teman-teman dokter paru, dokter penyakit dalam, dan mungkin nanti dari
dokter saraf juga seperti itu. Untuk pasca kesembuhannya sendiri, Yes. apakah juga termasuk dalam pemantauan? Misalkan setelah dilakukan rehab itu kan ada jangka waktu untuk dilakukan pemantauan itu biasanya berapa lama dari setelah dia selesai rehab? Nah, sebenarnya apa itu pemantauan itu jadi gini, kesembuhan, keberhasilan ini kan harus dari berbagai aspek. Jadi dari kemauan anaknya sendiri, dukungan keluarga, dan kita sebagai tenaga medis itu hanya sebagai fasilitator. Artinya kalau memang nanti adiksi itu bisa kita, jadi obatnya itu kan tapering off ya, jadi mulai dosis yang sampai membuat dia tenang, kemudian ringan, sampai bisa benar-benar lepas obat. Harapannya itu. Jadi tetap ada pemantauan sampai harapannya nanti ya kalau bisa ya lepas obat dan bisa kembali aktivitas seperti biasa. Oh, baik Pak penjelasannya, terima kasih sekali. Ibu sama Santo silakan sini. Oh, sini, ini Mas Santo. Oh, sini, Mas Santo sini, Ibu sini. Ya, nanti sama salah satu petugas kami. Gimana? Jadi ini kan Santo, kamu udah dengar sendiri kan penjelasan dari Pak Dr. Johan bahwa kamu harus di asesmen, tapi yang lebih penting itu adalah kemauan dan niat dari kamu. Kemauan itu dan harus didukung dengan tindakan. Untuk kamu dilakukan asesmen dulu. Masalah rehabilitasi kita serahkan sepenuhnya sama dokter. Lah, sekarang kamu bener kan mau rehab? Gitu, dokter. Minta Yap. tolong nih Oke. tetangga saya katanya pengen benar-benar sembuh dari Sembuh ya. narkotika supaya dia tidak terjerumus lagi ke hal-hal yang negatif yang merugikan dirinya sendiri maupun merugikan negara. Oke. Seperti itu. Kami hanya memfasilitasi. Jadi nanti sembuhnya, pulihnya Mas Santo itu ya dari Mas Santo sendiri, dari niat Mas Santo untuk sembuh. Nanti didukung sama Ibu dan nanti dibantu sama teman-teman medis. Oke, ngaten ini nanti dengan Pak Untung, biar nanti di asesmen sama Pak Untung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Baik, Pun. terima kasih dari saya kan sudah selesai tugas saya mohon pamit Pak. Yes. Nanti kalau misalkan ada kendala atau hal-hal yang perlu saya bantu silahkan kabari saya. Ya. Ini sementara saya titipkan, Ibu silahkan temani Santo selama asesmen saya mau pulang. Terima kasih ya Pak. Ya. Baik, ya. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Santo, baik-baik kamu di sini ya. Iya Pak, Bu, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih ya Pak.